Komplotan copet dihakimi warga saat tertangkap basah usai beraksi mengambil barang berharga milik pengunjung Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Sempat berpura-pura menjadi juru parkir, pelaku dengan cepat mengambil dompet dan ponsel milik korban dengan modus mengarahkan pengunjung yang ingin parkir di Istiqlal. Tidak peduli tempat sepi maupun ramai, komplotan copet bisa beraksi di mana saja dan kapan saja. Lalu bagaimana modus yang dilakukan komplotan copet saat melancarkan aksinya? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Fast. Lalu seperti apa modus operandi yang dilakukan komplotan pencuri yang beraksi di Masjid Istiqlal, Jakarta? Saat ini saya sudah bersama dengan Panit Reskrim Polsek Sawah Besar, Ibda Muhammad Abdiansyah. Pak, ini bisa diceritakan, komplotan wanita pencopet ponsel pengunjung Mall Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi. Berpura-pura sebagai pembeli, mereka memiliki tugas berbeda-beda, dari mulai mengalihkan perhatian korban hingga bergerak cepat memindahkan ponsel korban. Di Pasar Dupok, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, seorang emak-emak nekat menjamret kalung milik seorang anak. Aksi nekatnya bahkan membuat massa geram dan menghajarnya sebelum akhirnya ia diserahkan ke pihak kepolisian. Aksi pencopetan oleh emak-emak juga terjadi di Pasar Sentral, Kecamatan Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman video yang beredar, pelaku yang tertangkap tangan mengambil dompet milik seorang pengunjung berisi uang tunai senilai seorang copet diamankan warga di dalam bus angkutan umum di ruas tol Pasuruan Probolinggo di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku ditangkap usai terpergok mengambil ponsel milik penumpang yang hendak mudik ke kampung halamannya. Meski jarang terungkap, tindak kriminal berupa pencopetan masih sering terjadi. Bahkan seakan sudah menjadi hal yang biasa. Tidak peduli di tempat sepi maupun ramai, komplotan pencopet bisa beroperasi di mana saja, terutama di kendaraan umum, terminal, pasar, dan tempat-tempat umum lainnya. Di pertengahan tahun 2022, tim iNews Fast menemui komplotan pencopet di sekitar Jabodetabek. Pada kami, pelaku buka-bukaan menjelaskan seperti apa taktik kejahatan jalanan yang dilakukannya. Seorang residivis kasus pencopetan di Kota Padang, Sumatera Barat kembali tertangkap tangan saat sedang beraksi di dalam angkutan jurusan Pengambiran Pasaraya. Saat diamankan, pria parubaya tersebut mengaku sudah belasan kali beraksi di wilayah Kota Padang. Lalu seperti apa update kasus pencopetan yang terjadi di angkutan umum? Saat ini saya sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama Katim 2 Kelewang Polresta Padang, Aibtu David Riko Dermawan. Selamat siang, Pak. Sebelum melancarkan aksinya, komplotan pencopet biasanya akan berkumpul terlebih dahulu untuk menyusun siasat jahat yang akan dilakukannya. Kemudian setelah melancarkan aksinya, para pelaku akan kembali berkumpul untuk berbagi harta rampasan yang didapat daripada korbannya. Kejahatan tidak hanya datang dari niat pelaku, namun karena adanya peluang dan kesempatan. Selalu berhati-hati dan waspadalah, karena bisa saja Anda jadi korban selanjutnya. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.